tapi sudah ada yang jadi dalam kepada ya sudah poinnya ada itu. Jadi kalau ya, tapi belum kayak kayak lain gimana gitu. Itu anak juga berat sebenarnya. Mana menurut bisa gimana doa itu. Coba kan ada sih karena naik gitu kan jus itu mau emang yang iya ini waktu itu belum lulus ketiga jadi nenek ada gitu tapi udah kerja gue ikut pada gitu cuman kayak ini gitu jadi kita masih aja bunga banget itu loh ada penjodoh itu adalah kalau doain aja cuman ya ya udah jodoh di tangan Allah insya Allah gue bawain itu. Lu mau gue baca atau lo baca sendiri? Baca sendiri ya? Ya. Apa tuh pertanyaannya? Ada yang deket nggak sama Babam saat ini? Jangan gini deh, jangan syuting lagi sama temen-temen gue. Jatuh bercanda mulu. Ada nggak sih Pak? Ya udah anggap aja gue jadi host, kita nggak kenal. Paham? Abang lagi deket sama siapa sekarang? Gue gak pantas ya. Gue kalau gue ceritain takutnya besoknya putus gitu kan. Selalu begitu. Oh berarti ada. Kan takutnya putus. Iya. Yang mana Pak? Ada yang deket gitu kan. Cuman kan kita sekarang yang namanya gue mau kirim di grup. namanya udah di umur sekarang nih Om ya, udah hampir kepala 4 gitu. Lebih ke yang sekarang lebih ke bukannya dikoleksi, dijajarin dulu. Dikoleksi. Ini yang deket gitu. Nanti kira-kira mana nih yang lebih nyambung buat maju ke depannya gitu.
oh ini yang lebih nyambung maju ke depannya. Oke, udah eliminasi beberapa gitu. Maju dulu. Dia ke bawa koper nggak tuh? Enggak. Afi kali ya. Mas, ya stop. Tahan. Kita sekarang nanya dari Mas Ferry. Akankah seorang Sentot Gempur Dijaya, namanya Sentot Gempur Dijaya, mendapatkan pasangan dalam waktu dekat ini? Kalau waktu dekat enggak ya? Kan bicara waktu dekat ya. Allah. Pertanyaan Tinggalin lagi dong gue nanti. Ini harusnya lebih sedih loh. Gue harus lebih nangis dari tadi. Enggak, dong. kenapa? yang ya memang belum saja, belum waktunya kan. Tadi udah dijelasin bahwa segala sesuatu kan sudah dia menakdirkannya sendiri. Tapi yang terbaca memang belum gitu. Karena sejujurnya yang terbaca juga pamamnya sendiri belum mau. Kalau menurut saya. Jadi di bawah alam sadarnya tanpa disadari memang belum mau gitu. Sehingga kalaupun ada yang datang ya dijalani saja tapi tidak diniatkan dalam khusus fokus gitu untuk ke jenjang yang lebih serius gitu. Terlalu pemilih nggak? Terlalu pemilih? Bukan pemilih, memang Ada yang dipilih nggak? satu sisi kan memang tidak tidak mau untuk buru-buru karena itu tadi dia pengen segala sesuatunya itu benar-benar nyaman dan bisa menerima dia apa adanya. Nah poin yang ini kan juga nggak gampang gitu. Nah itu yang saya lihat di bawah alam sadarnya masih belum mau aja. Belum mau. Belum mau. Aku sarin. Gue lebih tepatnya bukan pemilih sih ya. Pemilu. Aduh jangan banget. Tetap di Kita dan Cinta. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Nah, kembali lagi di Kita dan Cinta. Cuma nangis atau enggak? Jangan dong. Jangan dong tuh gini. Gabung banget nangis. Mam, nggak pengen punya pacar. Seringnya kan nemenin orang pacaran. Iya. Nggak tahu kenapa aku Nggak kayak pengen double date gitu. sebenarnya mau, cuman kadang-kadang aku yang belum siap untuk kenalin pasangan aku Ke kita? teman-teman aku, karena aku tahu teman-teman aku mulutnya kayak apa. Takut dibuka-bukain lah kebandelan gue. Ya Allah, baru maju bentar udah hilang lagi ntar orangnya takut gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa aku kayaknya pas teman-teman aku semuanya suami istri, sahabat-sahabat aku dari sahabat kuliah itu ada 2 pasang suami istri. Aku yang di tengah-tengah. Kadang jadi juru damai, kadang-kadang Juru jadi kunci. Iya, juru vote-lock gitu. Mau ngevote apa-apa, gue milih ini, gue milih ini. Ayo menurut lu pilih yang mana? Kenapa jadi gue dibawa-bawa? Itu kan hubungan kalian gitu. Terus juga sahabat-sahabat kerja sekarang juga ada Teh Wita, Deswita sama Kang Ferry juga, Tia sama Tezi juga gitu. Kayak dan gue juga nggak ngerasa something wrong with me jadi orang ketiga atau apa, kayak gue balik lagi gue ngerasa ya gue di sini jadi sahabat lo bukan jadi third wheel or something like that gitu. Mungkin orang aja yang liatnya kayak gitu, cuman gue nyaman-nyaman aja kok kayak gitu. Ya, kita juga nyaman-nyaman aja sih ya sebagai teman. Cuma kan mungkin pandangan orang yang lihat ih si Papa Iya. mulu tuh sama temen-temen yang udah berpasangan gitu. Emang sosok Papa yang dulu ada seorang yang sangat pemalu dan penakut. Lu pemalu Pam dulu Pam? Malu. Apa yang membuat sekarang lebih percaya diri? Learning by doing sih ya. Dulu gue ketika gue baru masuk di dunia entertainment itu suara gue tuh pelan banget. Bener-bener karena rumah gue kecil. Terus nyokap tuh apa-apa dikit-dikit bilangnya kayak jangan berisik-berisik, malu sama tetangga gini. Selalu ditekenin kayak gitu, kita di rumah tuh nggak boleh kencang-kencang ngomongnya. Jadi pas kita masuk ke dunia entertainment tuh sampai dulu almarhumah Mbak Ria Irawan tuh sering marah-marahin aku kayak power kayak gitu-gitu. Jadi Powerpuff Girl.
jadi antara aku pemalu banget sampai atau karena emang itu bawaan dari rumah. Lingkungannya. Iya, akhirnya jadi suara jarang gitu. Tapi akhirnya aku berpikir, untungnya aku punya senior yang udah lebih besar namanya dan lebih ngayomin aku. Akhirnya aku dari belajar dari situ kayak nggak perlu harus ini deh. Dan banyak banget kayak mikirnya banyak banget yang lebih jelek dari gue, banyak banget yang lebih nggak perform dari gue. Kenapa mereka pede, kenapa gue enggak Iya, gitu. iya. Tapi akhirnya dari situ ya udahlah, learning by doing jadinya. Tapi kan pasti ada ya Pam, sosok yang bisa bikin lo tuh, maksudnya ngedorong lo juga gitu, nge-support lo. Siapa sih yang berjasa nih dalam karir lo? Kalau senior di dunia entertainment ya, gue ada Tendi gitu, teman-teman Ceriwis dulu, Bekti, Ruben, terus ada Olga juga, Termasuk Omes. Omes dulu kita satu kamar. Boleh ceritain gak tuh? Iya. Kisah lo sama Omes tuh. Satu kamar. Kita dulu satu kamar, jadi kita audisi bareng Extravaganza. Terus waktu itu Omes tinggal dari Bandung kan, dan dia harus tinggal sama keluarganya di Jakarta. Dan ini nggak banyak yang tahu, sampai akhirnya waktu itu aku nemenin dia karena kita kan satu angkatan di Extravaganza, kemana-mana bareng gitu. Di situ akhirnya aku nemenin ke rumah neneknya yang di Jakarta, dan neneknya akhirnya bilang, kamu tinggal di mana? Aku tinggal di Pamulang. Dulu belum ada tol kan, jauh banget gitu, dari Trans TV ke sini gini. Udah tinggal aja sama nenek. Akhirnya tinggal bareng lah di situ setahun, dan setahun akhirnya Omes kan naiknya cepet banget tuh. Dari situ cuy naik cepet banget. Dianya udah keluar dari rumah neneknya, aku masih di sana. Antara sayang sama nggak tahu diri. Soalnya neneknya baik banget, sampai detik ini aku masih ke sana. Sampai acara keluarga pun. Sampai acara keluarga pun juga ikut acara ya. kawinan keluarga, jadi bener-bener sampai bener-bener bonding sama sepupu-sepupunya. Sampai akhirnya kita jadi bener-bener keluarga banget. Kemarin tiap minggu kita masih ketemu. Kalau nggak ketemu berapa lama pasti neneknya marah-marah. Nggak sayang sama nenek, suka begitu nenek, bener-bener jadi sayang kok nenek, makanya kemarin belum lupa. Dan neneknya gitu. masih ada kan Bang? Masih alhamdulillah. Berarti sebenarnya menjadi sosok pengganti neneknya Papam ya. Iya. Jadi bisa ada jadi. ada yang bisa, ya namanya butuh sosok orang tua yang mungkin ngomong elu. Iya. Sering-sering gitu. main. Pasti masih. Sekarang setiap minggu karena kita sama-sama latihan badminton kan sama saudara-saudara yang lain, jadi masih suka ketemuan. Justru malah Gitu. masih berhubungan baiknya, maksudnya masih berhubungan terus sama keluarganya. Iya. Omesnya jarang ketemu ya. Belum tahu juga karena kan Sesekali. sama-sama sibuk juga Iya, kan iya, dia iya. juga. Oke. Mbak Dena, Yes. diam aja. Nah anak-anak nih, aku ngomong lagi ke anak-anak. Ini ngomongin bonding lagi nih masalah keluarga. Ya. Gimana? Ini deket banget sama Mbak Dena semuanya. Iya, deket banget emang. Apakah perpisahan nih orang tuanya membuat mereka malah makin protek sama Mbak Dena? Lebih posesif sih ya. Lebih posesif, lebih mereka takut kayak ada rasa takut ditinggalkan. Makanya kalau aku pergi kerja, aku harus ada pergi keluar kota, itu aku tuh bridgingnya tuh lama. Kayaknya dari 2 minggu sebelumnya, guys, kayaknya aku harus pergi nih, gini-gini gitu. Jadi emang itu yang proses itu yang buat aku tuh harus aku pelan-pelan jalanin ke anak-anak gitu loh. Karena aku nggak tahu, mungkin dia udah ditinggalin dengan satu sosok ini gitu loh. Jadi dia ada ketakutan si mereka bertiga ini nih, apalagi yang kecil ya. Karena yang kecil tuh tadinya tuh nempel banget sama papanya. Banget. Jadi kalau papanya udah pulang tuh aku bisa ditendang malah. Sana gitu, kayak ya udah deh mama sendirian di pojok gitu-gitu loh. Karena kita tidurnya selalu bareng kan. Jadi pada saat ada perpisahan ini, itu yang tergoncang justru yang kecil. Kalau yang kembar tuh udah biasa aja gitu loh. Udah gedean kali ya. Gitu. Tapi pernah nggak, maksudnya anak-anak mungkin suatu waktu melihat Mbak Dena, apakah pernah menunjukkan kesedihan depan anak-anak? Oh pernah kita sering kok nangis bareng. Karena ada satu momen kayak anakku yang kecil tuh mimpi nangis, migo, terus kenapa Dede gitu, kita semua Yang paling bangun kecil karena ya, kita yang tidur paling berempat kan. Kenapa Dede gitu kan, dia bilang cuman sesimpel kayak Dede mimpi ke taman safari tapi berlima. Aku nggak tahan kan, wah yaudah dah, akhirnya aku turun, aku ke kamar mama aku nangis karena aku nggak bisa nih mah, aku nggak bisa depan anak-anak gini gitu. Ya udah, akhirnya begitu aku udah tenang, aku naik ke atas, mereka ternyata belum tidur lah.
mereka ngerasa berdosa kan, si Dede, Mama I'm sorry gitu kan, karena ngebuat aku nangis. Aku bilang no it's not your fault, nggak apa-apa, tapi sayang ya udah doa aja ya, someday hal itu akan terjadi, kita ke taman safari berlima, ke zoo lah gitu ya. Berdoa aja Dede kayak gitu, tapi tenang aja, maksud saya I'm not gonna leave you, pokoknya mama akan selalu di hati kalian, jangan pernah takut mama ninggalin, kayak gitu. Aku kalau soal anak nggak kuat juga. Cengeng. Aku dulu ditanya ya sama lawyer aku saat aku mau pisah, yang Mbak Dina mau apa? Rumah, harta, atau anak? Yang aku jawab langsung anak. Yang aku mau anak, dan memang akhirnya dijabah sama Allah, yang aku dikasih cuma anak. Gitu. Mungkin nanti ke zoo-nya dengan papa baru. Aduh, Pam, temenin. Iya dong, yuk. Ada kamar kosong loh di rumah aku. Ada kamar kosong. Iya tapi loh. di belakang. Apa ditemenin, Mbak, ini siapa? Ini neni baru. Pak, ada kamar kosong katanya, Pak. Iya. Di belakang tapi. Disewain ya. Harapan Mbak Dena untuk anak-anak ke depannya. Harapannya ya semoga mereka masih, sekarang sih udah dewasa ya. Aku harap mereka bisa lebih lebih happy gitu, karena aku selalu menciptakan momen kayak gitu ya. Deh guys, kita happy. Mereka mau staycation, oke, aku coba fulfill apa yang mereka mau gitu. Jadi aku mau kita tetap bersama, intinya tanpa ada satu sosok orang ini, kita fine aja kok gitu loh. Tetap berlangsung kok kehidupan kita gitu. Mau makan enak, ayo. Mau pesan apa, ayo gitu loh. Jadi aku nggak mau bergantung sama dia gitu loh. Awal-awal agak susah nih, anak sumeng dikit, laporan. Akhirnya mamaku yang ngajarin, udahlah, nggak usah dikit-dikit laporan, karena nantinya jadi backfire juga. Gimana sih, nggak bener banget, gini. Jadi kan, oh ya udah ternyata begini ya hidup berpisah gitu loh. Kita harus membiasakan diri, aku menjadi sosok ayah dan juga ibu gitu. Itulah single parent tapi menjadi dua orang. Bener. Menjadi dua posisi. Nah, kalau menurut Mas Ferry, untuk jodoh yang nemenin ke Iya, aku zoo, seneng nih ditanyain kapan gini. tuh kira-kira? Ayo dong Mas. Takutnya anaknya keburu mimpi lagi. Belum dibawa ke zoo. Kalau jodoh kan sebetulnya Mbak Dena termasuk yang tidak sulit untuk dapetin pengganti ya. Karena yang ngantri juga banyak. Wih. Nggak ketukar sama yang dibaca. Ih, kamu sirik aja deh. Kan orangnya. Kasihan dong, ini kan janda loh. Tahu lo ngalah ih. Kan gua udah pernah sekali, aku belum. Saya anak yang ketiga loh. Oh iya. Kamu jadi janda juga. Ya, coy. Lanjut. Iya, jadi sosok-sosok yang datang kan sebetulnya sudah lumayan banyak. Dan ada beberapa. Cuman lagi-lagi masih ada yang belum masuk di dalam hati yang bikin srek gitu. Karena perlu effort yang luar biasa, kesungguhannya harus kuat nih sama seorang Mbak Dena nih. Kalau cuman perjuangannya cemen-cemen gitu kayak agak susah. Nggak aku anggap ya. Nggak tembus ya. Jadi harus konsisten gitu. Yes. Jadi malu. Gitu. Kalau nggak konsisten langsung rapotnya jatuh Tahu aja. gitu. Langsung ilfil dia. Cuman gini doang nih Iya gitu. sih, bener. Jadi itu yang saya lihat belum nemu tuh. Gitu. Sama mungkin yang tadi kan ini kita sekarang harus ngambil Mbak Denanya dengan paketan. Iya. Ya kan? Bukan yang satu doang nih. Buy one, Get four. buy one get four. Gitu. Jadi itu yang sedang dicari. Sosok momentumnya juga lagi mungkin ingin ditemukan, tapi saya yakin itu akan ada. Soalnya nih yang kelihatannya sih dia dari kalangan pengusaha. Yang mau datang ya, kayak saya nggak bicara hari ini ya. Yang mau datang pengusaha. Oh, coming soon. Coming soon. Coming soon. Kalau yang sekarang? Jadi belum ketemu. Kalau yang sekarang belum? Belum ketemu. Oh. Pengusaha. Amin. Jadi bukan dari amin. entertainment. Dan saya yakin kayaknya entertainment udah nggak mau. Udah nggak mau, mungkin ya. bau bener banget nggak mau. Jangan-jangan yang punya kebun binatang. Habis nonton ini, oh nggak apa-apa diundang aja. siapa tahu Satu, aja. dapat tahu jangan kemana-mana, tapi kita dan cinta. Cinta
Ketika bangsa kita menghadapi tantangan, saatnya berdiskusi untuk mencari solusi. Mengupas isu-isu terkini dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bersama ahli dan pakar terpercaya. Indonesia Kita. Setiap hari pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Nah sekarang kita mau masuk segmen tes kejujuran. Jujur nggak nih? Insya Allah jujur. Insya Allah jujur. Oke, jadi aku bakal ngasih pertanyaan buat Mbak Dena sama Papa. Ya. Tinggal jawab aja benar atau salah. Ya. Nanti barengan Mas Ferry juga bakalan tulis tujuannya. Kira-kira sinkron nggak nih? Ini udah dijawab nih. Udah duluan. Pertanyaan aku kan belum. Kalau pertanyaan buat ini dulu ya, buat Dena dulu ya. Kalau pertama nggak usah, nanti jawabannya pertanyaan asal-asalan dari aku ini. Benar atau salah? Dena Devanka selama ini pura-pura bahagia. Bener. Bener. Benar, berarti pura-pura bahagia? Iya. Pura-pura bahagia? Dulu, saat Iya, ini bener, ya, bener. selama Oke, ini ya. Oke. Tonton Iya, iya. Bukan. Kan ngomongnya apa? Itu ngomongnya selama ini. Selama ini ya, yang kemarin-kemarin Yang ya. Iya. Oke. Takutnya ntar beda persepsi, iya kan? Iya. Salah. Oh, takutnya setelah pisah udah bilang pura-pura bahagia. Jadi apa? Jawab. Jadi apa? Benar. Benar ya? Oh, oh. Gue mau pura-pura bahagianya kalau foto doang. Pura-pura bahagia guys. Gitu ya. Balik lagi mikirin cicilan. Benar. Benar ya? Benar, berarti? benar. Berarti yang masa lampau itu pura-pura bahagia. Ya Yes, maksudnya bukan pura-pura sih yang tadi kita bahas. Iya. Jadi kan tidak semua orang harus tahu Ya, terhadap iya, apa yang terjadi iya, sesungguhnya. Betul. Menutupi lah. Iya. Menutupi, dan itu memang kewajiban ya, menutupi aib keluarga itu Iya, kan iya. wajib. Betul. Iya kan? Betul. Gitu. Makanya sampai akhirnya blas. Blas. Terbuka semuanya, Iya. kita pada nganga. Iya. Ya, kita pada kaget juga pada saat itu kan. Oke, kita lanjut ya. Benar atau salah? Dena Devanka membatasi akses mantan bertemu anak-anak. Salah. Salah. Oke. Salah. Mas? Salah. Salah enggak. Karena dia rutin kok ketemu sama anakku rutin Rutin. tiap 2 minggu sekali, tapi asalkan itu tidak mengganggu kegiatan sekolah ya. Misalnya anak mau ujian, pasti saya, duh jangan deh lagi ujian nih, minggu depan lagi aja gitu. Oke. Papa Papa mau di sini apa you mau tanya? dari aku. Oh dari Apa? dirimu Tapi, berarti aku. Ini nih. Satu aja dari aku. Diralat Satu nih. aja. Satu aja ya. Satu aja. Iya. Gue deg-degan sih anjir. Benar atau salah? Iya. Rekening boncos karena habis beli keramik. Renovasi rumah. Aduh. Benar. Benar ya? Benar. Ayam. Jadi papa mau lagi renovasi rumah orang tuanya. Mantap. Mantap. Ini buat pengusaha keramik. Mau endorse denger ini ya. Genteng-genteng. Makanya kayak ikutin cara gue. DM Follower lah. lu banyak. Enak. Mau atas nama gue, makanya Iya pakai benar Papa Mirasi. Iya. Ganti dengan Papa Mirasi. Oke. Ini mau Yang yang ini, mana? oh ya ini yang benar. Oke. Ini yang mana? Yang nomor 2. Benar atau salah? Papam sering tolak cewek. Antara mau sedih sama mau ketawa gue. Gue jawab ya. Aduh gue gak kuat. Kenapa sih pertanyaannya begitu? Salah. Salah. Ya. Karena yang benar. Karena emang gue jarang banget ngutarain kalau gue suka. Iya. Gitu. Jadi kalau emang gue ngelihat persentase gue bakalan ditolaknya kalau gede, gak bakal mendingan gue nggak ngomong. usah. Mendingan gue cut di situ aja. Iya. Gitu. Jadi gue bilang Sama nggak jawabannya? Beda. Benar. Jadi gini, kalau yang terbaca ya, hmm, yang terbaca memang betul yang diungkapkan. Jadi kalau misalnya peluangnya agak berat, dia tidak ungkapin. Tapi problemnya perempuannya udah tahu bahwa dia akan mengungkapkan itu. Jadi mundur. Jadi memang sudah terasa, jadinya akhirnya si perempuannya juga
jaga jarak gitu. Jadi itu sebetulnya sudah penolakan dan dia udah tahu karena kan sebetulnya Pam kalau mendekati itu kan sebetulnya kelihatan. Jadi care-nya berbeda dan lain-lainnya. Nah itu ditangkap juga sama ini, jadi dia tetap apa ya, menjaga jarak akhirnya. Tiba-tiba bucin, Mas. Makanya Pam sadar, oh ini kok kayak beda nih. Nah akhirnya dia nggak jadi, ya pinter emang dia, tapi memang akhirnya nggak jadi diungkapin. Tapi kan karena sudah ada reaksi. Iya. Gitu. Tiba-tiba bucin ya? Hah? Bucin nggak kalau udah punya pasangan? Bucin dalam konteks yang kalau memang sudah jadi loh ya, ya bisa. Tapi kalau yang belum sampai deal jadi ya nggak bisa. Dia jadi. Ada apa penawaran apa? Tawaran. Ada nego-nego dulu. Ada nego-nego tipis ya. Tapi kalau sama yang sekarang emang siapa sih yang memulai hubungan duluan? Ini lagi ada yang dekat nggak sih Mas sebenarnya Papa tuh Mas? Kalau bukan deket gimana ya, tapi gitu-gitu aja sih. Nggak yang Lucu-lucuan. ya gitu. Jadi artinya kalau misalnya jadi ya jadi, kalau nggak jadi bukan yang difokusin gitu. Gitu, bukan yang Priority. apa ya, yang diharapkan sebetulnya banget juga enggak. Jadi cuman yaudah kita deket aja. Karena kan kadang-kadang seseorang manusia itu butuh teman sharing, bicara yang dia bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam rasanya dia, tidak harus dengan teman kan, tapi dengan orang yang mungkin dianggap saat ini terpilih gitu, dalam kutip ya. Dalam arti dia bisa lagi nyaman lah sama ini, tapi bukan yang serius-serius gitu lah. Berarti lagi Belum. nggak fokus dalam percintaan. Dibilangin belum mau nikah dia. Iya, Papa fokusnya lagi apa sih Mas? Ya itu tadi bangun rumah. Tuh, di kepalanya hitung-hitungan semua tuh. Sama bayar cicilan ya. Ya, itu pasti. Cicilan apa aja? utama. Cicilan apa aja? Cicilan rumah, cicilan jalan-jalan malu. Jangan kemana-mana, tapi kita dan cinta. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini, terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap mengambil berbagai tindakan yang pandangan jelas. dari isu sosial, Kalian politik, jangan dan ditipu ekonomi. dengan judi online. Sebetulnya karena semua di dalam sistem, semua bisa Tempat di diambil. mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Udah sampai lagi di penghujung acara. Cepet banget ya. Calling lagi ya kita. Jangan sedih. Mbak, kalau ada yang mau ngangkat-ngangkat bersih-bersih, tadi dia udah bilang, Mbak Junong tadi lagi nggak ada. Kalau ada yang butuh-butuh ngangkat-ngangkat cangkir, dia bisa Masa standby. hostnya yang bawa cangkir, harus ada yang bawa ini? Iya. Kan nggak enak ya, maksudnya kayak host lagi ngobrol tinggal-tinggalin nggak enak. Enakan nggak pakai ajudan gitu kan, pelayan gitu. Tes dulu, Iya, tes. coba. Kita casting, mini casting. Coba. Ini dibawa minum ya dong. Oh iya bentar. Yuk. Kita Iya. casting nih sekalian. Nanti dibawa ke bawah kan, dikirim ke bawah. Iya, Mbak Dena. Ya, belum minum ya? Iya, haus nih aku. Haus ya, oke. Sebelum dipanggil aku udah datang dong. Biar nongol inframe. Iya. Makasih ya, Bang. Oke. Iya. Terus stay. Di belakang sini, di belakang gue. Iya. Kan nggak harus di belakang gue, framing gue nanti kesempit gini ya tuh. Apa biar kelihatan sama orang di rumah kalau gue syuting lagi. Ya ampun. Aduh. Bisa ya nanti ya. Kita usahakan ya, Pam ya. Kita usahakan. Sekarang udah masuk segmen di konklusi. Kesimpulan dari Mas Ferry untuk Mbak Dena dan juga Papam. Untuk Kita kedepannya. dari Pam dulu. Ya. Kalau saya lihat Pam nih punya kreativitasnya lumayan banyak nih. Jadi dia selalu menggali di dalam dirinya untuk apa yang bisa dia kerjakan. Karena tuntutan ini juga ya. Hidup ya. Tuntutan hidup gitu kan. Nah, yang menarik dia dikaruniai oleh keberuntungan yang bagus. Jadi kalau saya sih bilang ya jalan saja terus, yakin sama apa yang sedang dia kerjakan dan pasti akan selalu ada jalan gitu. Jadi nanti semuanya saya lihat yang dia mau
kejadian semua. Amin ya Allah. Mas, kira-kira kita akan pergi kemana tahun depan, Mas? Karena kita udah niatnya mau jalan-jalan, kerja nggak ada, dan niatnya banyak mulu. Kan pay later nggak apa-apa. Iya. Jadi Jadi itu ya. Aduh, amin ya Allah. Amin di balik kerja. Kalau buat Mbak Dena? Kalau Mbak Dena, satu yang pasti dia orang yang sebetulnya sayang kalau dia tidak bekerja. Jadi dia punya karir yang bagus. Jadi kalau bisa memang jangan pernah berpikir untuk berhenti bekerja di satu perusahaan. Karena karirnya akan terus menanjak. Nah malah kalau bisa dia masuk ke institusinya lebih menantang gitu. Misalnya ke pemerintahan mungkin ya. Dari itu ada peluang itu. Nah cuman tinggal nanti dia mencari waktu atau timing yang tepat saja. Lalu bicara tentang urusan pasangan, yang tadi kita sempat bilang bahwa ini sedang berlari mengejar kepada waktunya, akhirnya nanti datang gitu. Jadi nggak usah terlalu dipusingin gitu, karena malah lebih baik kita santai tapi dapatnya yang terbaik. Amin ya Allah. Jadi dua-duanya sama-sama semangat mencari rezeki ya. Satu untuk anak-anak, ini untuk liburan. Aduh, terima kasih Mbak Dena, Bapak. Kita doain pokoknya segala sesuatu yang terbaik ke depannya untuk kalian berdua. Oke, sekarang alhamdulillah Papa mau nyanyi ya. Ayo Pam, ini salah satu casting. Oh, harus casting? Iya. Oke, yuk nyanyi ya. Oke, sampai ketemu lagi di Kita dan Cinta. Thank you. Kata yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah